Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelas MBKM BK pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Teori Kepribadian Psikoanalisis Klasik Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Kami berasal dari kelompok 11. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 11. Yang pertama, ada saya sendiri, Rika Amelia dari kelas B1 Pendidikan Matematika. Kemudian selanjutnya ada Teh Dina Hanifah dari kelas B1 Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir ada Teh Nur Arini Fajriah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Lalu, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teori psikoanalisis itu sendiri. Kemudian, sekilas akan dibahas mengenai biografi singkat dari Sigmund Freud. Selanjutnya, pandangan teori psikoanalisis klasik terhadap manusia. Kemudian, materi konsep utama dalam psikoanalisis klasik. Kemudian selanjutnya ada penerapan teori psikoanalisis klasik dalam pendekatan konseling. Dan kemudian yang terakhir, kesimpulan. Pada sesi yang pertama ini, kita akan terlebih dulu membahas mengenai pengantar dari teori psikoanalisis. Nah, apa sih teori psikoanalisis itu? Nah, teori psikoanalisis adalah salah satu teori kepribadian yang paling berpengaruh. Tidak hanya dalam bidang psikologi, tetapi juga berpengaruh bagi ilmu-ilmu lainnya, termasuk antropologi, sosiologi, bahkan implementasinya dapat ditemui dalam berbagai praktek kehidupan, seperti manajemen dan juga iklan. Dalam dunia konseling, teori ini sangat memberikan pengaruh yang kuat dalam memandang manusia dan beberapa implementasinya dalam praktek konseling. Istilah psikoanalisis ini muncul pada tahun 1896 yang artinya adalah upaya untuk mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Menurut Gunarsa pada tahun 1992. Pembahasan mengenai teori psikoanalisis tidak dapat dipisahkan dengan tokoh yang membangun teori ini, yaitu Sigmund Freud. Pengalaman subjektif Sigmund Freud ini sangat berpengaruh atau sangat berkontribusi kepada lahirnya konsep dalam kepribadian psikoanalisis itu sendiri. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikolog dan dokter Austria yang terkenal karena teori dan praktik psikoanalisisnya. Lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Freud merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya, Jacob Freud, adalah seorang pedagang tekstil yang berasal dari Galicia. Sementara ibunya, Amelia Freud, adalah warga Austria yang beragama Yahudi. Freud melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Wiener. Ia lulus dengan gelar dokter pada tahun 1881. Kemudian bekerja sebagai dokter di Wiener General Hospital. Pada tahun 1882, ia mulai bekerja sebagai asisten di klinik psikiatri, kemudian mulai praktik psikoanalisisnya sendiri pada tahun 1886. Freud mengembangkan teori yang menekankan pengaruh tidak sadar terhadap pikiran dan perilaku manusia. Ia menyatakan bahwa orang-orang memiliki 3 bagian pikiran, yaitu id, ego, dan superego, yang saling berkonflik satu sama lain. Teorinya tentang pengalaman seksual masa kecil dan konflik antara bagian-bagian pikiran ini merupakan dasar dari psikoanalisis modern. Freud juga merumuskan konsep-konsep seperti Oedipus Complex, repression, dan defense mechanism yang sangat berpengaruh pada pemahaman kita tentang psikologi manusia. Ia menerbitkan banyak buku dan artikel tentang teorinya, termasuk The Interpretation of Dream. Freud meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London, Inggris, setelah meninggalkan Austria karena persekusi terhadap orang-orang Yahudi di negaranya.
Meskipun terdapat kontroversi tentang teori dan praktiknya, Freud tetap diakui sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam ilmu psikologi dan telah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita memahami pikiran dan perilaku manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu manusia dalam pandangan Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki 3 aspek psikologis, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan aspek yang terhubung dengan dorongan-dorongan insting yang terkait dengan kepuasan seksual dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ego adalah bagian dari struktur kepribadian yang mewakili pemikiran dan perilaku yang terkait dengan realitas dan kebutuhan diri sendiri. Sedangkan superego merupakan aspek yang terhubung dengan nilai-nilai moral dan etika. Selain itu, Freud juga menyatakan bahwa manusia memiliki 3 tingkatan keinginan seksual, yaitu fase oral, fase anal, dan fase pelix. Setiap individu akan melewati 3 tingkatan ini selama masa perkembangan mereka. Freud juga menyatakan bahwa terdapat 2 pola kepribadian, yaitu kepribadian normal dan kepribadian tidak normal. Kepribadian normal dicirikan oleh kemampuan untuk mengontrol dorongan-dorongan insting dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, sedangkan kepribadian tidak normal dicirikan oleh kegagalan dalam mengontrol dorongan-dorongan insting dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Secara keseluruhan, pandangan Freud tentang manusia menekankan pada aspek psikologis dan keinginan seksual yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Untuk materi yang ketiga, ada konsep utama psikoanalisis klasik di antaranya. Yang pertama, manusia secara esensial bersifat biologis, terlahir dengan dorongan-dorongan instinktif, sehingga perilaku merupakan fungsi yang di dalam ke arah dorongan itu. Yang kedua, ada manusia bersifat tidak rasional, tidak sosial, dan destruktif terhadap dirinya dan orang lain. Yang ketiga, alam sadar adalah bagian kesadaran yang memiliki fungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar. Yang keempat, alam prasadar yaitu bagian dasar yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan. Kemudian yang kelima, alam bawah sadar adalah bagian dari dunia kesadaran yang terbesar dan sebagian besar yang terpenting dari struktur psikis. Kemudian yang keenam, ada ketidakmampuan menaruh kepercayaan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, ada ketidakmampuan meyakini dan menyampaikan perasaan benci dan marah. Kemudian yang terakhir, ada ketidakmampuan menerima sepenuhnya seksualitas dan perasaan seksual diri sendiri. Kemudian untuk materi yang keempat, ada penerapan teori psikoanalisis klasik dalam konseling. Yang pertama, membawa klien kepada kesadaran atau dorongan-dorongan yang ditekankan ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan. Yang kedua, ada memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Dan yang terakhir, ada membangun suasana bebas tekanan, yang dimana dalam suasana tersebut klien menelusuri apa yang tepat dan tidak tepat pada dirinya dan mengarahkan diri untuk membangun tingkah laku yang lebih baik. Saat ini kita telah memasuki sesi akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan tadi, di sini saya dapat menyampaikan beberapa kesimpulan dalam teori psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori psikoanalisis memiliki pandangan yang suram mengenai kehidupan manusia. Manusia dipandang sebagai korban dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian yang kedua, beberapa konsep utama dari teori psikoanalisis ini mengenai insting manusia yang terdiri dari insting hidup dan mati, kemudian struktur kepribadian, kemudian manusia itu terdiri dari id, ego, dan juga superego. Selanjutnya ada tingkatan kepribadian yang terdiri dari kesadaran, prasadar, dan juga ketidaksadaran. Nah, kemudian ada juga kecemasan dan mekanisme yang dilakukan manusia untuk melawan kecemasan. Yang terakhir ada perkembangan kepribadian yang terdiri dari fase oral, fase anal, fase pali, dan juga yang terakhir fase genital. Nah,
Kemudian yang ketiga, Sigmund Freud pada dasarnya merupakan pelopor pertama dari pengembangan konseling dan psikoterapi. Berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan dalam konseling dan psikoterapi yang populer digunakan adalah analisis mimpi, asosiasi bebas, interpretasi, dan juga transferensi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.